Ada satu hal yang sering kita salah pahami tentang perjalanan dengan motor. Kita mengira perjalanan selesai ketika roda berhenti berputar. Padahal tidak. Kadang justru setelah mesin dimatikan, perjalanan yang sebenarnya baru dimulai. Karena di jalan kita tidak hanya berpindah dari satu kota ke kota lain. Kita meninggalkan sesuatu, sebuah tempat, sebuah pertemuan, sebuah percakapan, atau seseorang yang ingin kita temui lebih lama. Tetapi waktu selalu punya batasnya sendiri. Hari itu saya berada di Surabaya. Anniversary Surabaya Max Owners baru saja selesai. Satu persatu rider mulai kembali menuju kota masing-masing. Ada yang ke timur, ada yang ke barat, ada yang masih akan menghabiskan beberapa hari di jalan. Saya sendiri seharusnya juga langsung pulang. Bandung masih sekitar 800 km di sebelah barat. Tapi saya tidak terburu-buru. Karena di Surabaya ada seseorang yang jauh lebih penting daripada tujuan perjalanan. Anak saya. Dan sorry, saya memilih berhenti sejenak. Ada pertemuan yang tidak membutuhkan banyak kata. Cukup duduk bersama, bercengkerama, mendengar cerita, melihat wajah yang selama ini hanya bisa ditemui dari jarak jauh. Jarak antara kami sekitar 800 km. Di peta hanya sebuah garis. Tetapi bagi seorang ayah dan anak, 800 km bukan sekadar angka, itu adalah waktu. Waktu yang tidak bisa diulang. Maka meskipun pertemuan itu tidak lama, rasanya tetap cukup untuk mengisi sesuatu yang selama ini kosong. Kami melepas rindu. Tidak ada adegan besar, tidak ada percakapan yang perlu dibuat dramatis, hanya seorang ayah dan anaknya. Dua orang yang tahu bahwa setelah pertemuan itu selesai, mereka kembali harus dipisahkan oleh jarak. Dan mungkin justru karena singkat, pertemuan itu menjadi begitu berarti. Karena manusia sering baru memahami nilai sebuah waktu ketika tahu waktu itu terbatas. Sekitar pukul 3 sore, saya kembali menuju motor. Barang-barang diperiksa, jaket dikenakan, helm dipasang, mesin dinyalakan. Dan untuk kedua kalinya hari itu, saya harus meninggalkan Surabaya. Bedanya, kali ini terasa lebih berat. Bukan karena motornya membawa beban lebih banyak, tetapi karena hati saya baru saja meninggalkan seseorang. Saya arahkan motor ke barat, meninggalkan Surabaya, melewati Mojokerto. Kemudian Jombang, jalan mulai berubah. Kota perlahan berganti menjadi bentangan jalan yang lebih panjang. Suara mesin menjadi teman perjalanan. Dan seperti biasa, di atas motor, pikiran punya ruang yang lebih luas untuk berjalan kemana-mana. Mungkin itu salah satu alasan kenapa saya menyukai perjalanan dengan motor. Di dalam mobil, kita dipisahkan dari dunia luar oleh kaca. Di atas motor, kita benar-benar berada di dalam perjalanan. Panas terasa, angin terasa, aroma sawah terasa, asap kendaraan terasa. Hujan pun tidak lagi menjadi sesuatu yang hanya terlihat dari balik kaca. Kita mengalaminya langsung. Kemudian perjalanan terus mengarah ke barat. Ada sesuatu yang menarik dari jalan di Jawa. Kita tidak pernah benar-benar hanya melewati sebuah tempat. Di balik jalan raya, selalu ada lapisan cerita. Kota-kota yang kita lewati hari ini dibangun di atas perjalanan manusia yang jauh lebih panjang daripada umur kita. Kerajaan, perdagangan, pertanian, pesantren, pelabuhan, pasar, dan jutaan kehidupan manusia yang tumbuh dari generasi ke generasi. Jalan yang bagi kita hanya terlihat sebagai garis aspal, bagi orang lain adalah bagian dari sejarah hidup mereka. Itulah yang sering hilang ketika perjalanan hanya dikejar oleh jarak. Kita sibuk menghitung kilometer, sampai lupa melihat kehidupan yang ada di sepanjang kilometer itu. Padahal mungkin, keindahan perjalanan bukan berada di kota tujuan, melainkan pada apa yang kita lihat ketika melewatinya. Hari mulai gelap, saya sudah semakin terlambat. Perjalanan membawa saya menuju Ngawi, kemudian Sragen. Perut mulai meminta perhatian. Akhirnya saya berhenti untuk makan malam. Tidak ada restoran mewah, tidak ada sesuatu yang perlu dipamerkan, hanya makanan, meja, dan tubuh yang memang membutuhkan energi. Karena motor boleh membawa kita jauh, tetapi tubuh tetap manusia. Ini bagian yang sering dilupakan rider. Kita bisa merasa masih kuat, masih fokus, masih sanggup. Tetapi rasa mampu belum tentu sama dengan kemampuan tubuh yang sebenarnya. Setelah makan malam, perjalanan kembali dilanjutkan. Solo, kota yang selalu memiliki atmosfernya sendiri. Malam semakin dalam, lampu-lampu kota memantul di permukaan jalan. Saya mulai berpikir, mungkin saya tidak perlu memaksakan diri sampai Bandung malam itu.
Akhirnya saya memutuskan satu hal, Jogja. Saya akan kembali menginap di sana. Keputusan sederhana. Tetapi perjalanan jauh mengajarkan satu hal penting. Kadang keputusan terbaik bukan yang paling cepat, melainkan yang paling masuk akal. Pagi datang, dan seperti banyak pagi lainnya di Jogja, kota ini tidak perlu berteriak untuk menarik perhatian. Ada sejarah di bangunannya, ada budaya di jalannya, ada kehidupan di sudut-sudut kotanya, dan ada keramahan yang membuat seorang pengendara yang datang dari jauh merasa seperti tidak benar-benar asing. Setelah beristirahat, saya kembali bersiap. Perjalanan dilanjutkan menuju Cilacap. Jalan kembali memanjang, lanskap berubah, Jawa kembali memperlihatkan wajahnya. Dan semakin jauh motor bergerak ke barat, saya semakin sadar bahwa perjalanan ini sebenarnya bukan tentang mengejar Bandung. Saya sedang mengumpulkan potongan-potongan cerita tentang tempat, tentang manusia, tentang pertemuan, dan tentang diri sendiri. Dari Cilacap, perjalanan berlanjut menuju Pangandaran. Di sana saya menyempatkan diri berhenti, bukan untuk waktu yang lama, hanya untuk menengok sebuah tugu Indonesia Max Owners. Saya mengambil beberapa foto, sederhana. Mungkin bagi orang lain, hanya sebuah tugu. Tetapi bagi seorang rider, simbol seperti itu sering punya arti yang berbeda. Karena komunitas bukan hanya tentang logo, bukan hanya tentang motor yang sama, bukan hanya tentang seragam. Komunitas lahir dari perjalanan, dari orang-orang yang pernah berhenti di tempat yang sama, makan di meja yang sama, berteduh dari hujan yang sama, dan saling membantu ketika jalan tidak berjalan sesuai rencana. Itulah bagian paling manusiawi dari perjalanan bermotor. Motor mungkin yang mempertemukan kita, tetapi manusia yang membuat kita ingin kembali. Dari Pangandaran, arah kembali menuju Bandung. Jalan semakin familiar, dan ada perasaan yang biasanya muncul ketika kita sudah mendekati rumah. Bukan lagi rasa penasaran, tetapi rasa lega. Setelah sekian jauh melihat dunia dari atas jok motor, akhirnya kota sendiri kembali terlihat, Bandung. Saya tiba, motor masuk, saya turun, dan rasanya perjalanan sudah selesai. Tetapi ternyata belum. Bahkan tas belum sempat diturunkan, bagasi belum sempat dibuka, jaket pun belum sempat saya lepaskan. Telepon berbunyi. Keluarga dari Jakarta memberi kabar. Ada urusan keluarga. Saya ditunggu di ibu kota. Saya diam sebentar. Setelah perjalanan sejauh ini, nyata rumah belum benar-benar menjadi tempat berhenti. Saya kembali melihat motor, kemudian melihat jalan, dan untuk beberapa saat, saya hanya bisa tersenyum kecil. Karena seorang rider tahu, kadang perjalanan pulang tidak pernah berjalan sesuai rencana. Kita sering mengukur perjalanan dengan kilometer, 800 km, 1000 km, 2000 km. Tetapi semakin jauh kita berkendara, semakin tidak masuk akal ukuran itu. Karena perjalanan tidak pernah benar-benar bisa diukur dengan angka. Ia diukur dari orang yang kita temui, dari percakapan yang tidak direncanakan, dari makanan sederhana di pinggir jalan, dari kota yang awalnya hanya ingin dilewati, tetapi akhirnya membuat kita berhenti, dari anak yang hanya bisa ditemui sebentar karena jarak memisahkan kami, dan dari keluarga yang membuat kita kembali menyalakan mesin, bahkan ketika tubuh sebenarnya ingin berhenti. Ada satu fakta yang mungkin terdengar sederhana. Sepeda motor memberi kita kebebasan untuk bergerak. Tetapi kebebasan itu selalu datang bersama tanggung jawab. Artinya, setiap perjalanan yang kita anggap biasa sebenarnya tidak pernah benar-benar biasa. Ada risiko di dalamnya. Ada keputusan di dalamnya. Ada kehidupan yang harus dibawa pulang. Karena itu bagi saya, menjadi rider bukan soal siapa yang paling cepat, bukan siapa yang paling jauh, bukan siapa yang paling banyak menaklukkan jalan. Tetapi siapa yang mampu memahami kapan harus berjalan, kapan harus berhenti, dan untuk siapa kita sebenarnya pulang. Pada akhirnya, motor hanya membawa kita melewati jalan, tetapi manusialah yang memberi perjalanan itu makna. Dan mungkin, rumah bukan selalu tempat terakhir yang kita tuju. Kadang rumah adalah alasan kenapa kita tetap memilih untuk pulang. Malam itu saya kembali mengarah ke Jakarta. Bandung baru saja saya tinggalkan. Perjalanan belum selesai. Tetapi saya sudah tahu satu hal. Sejauh apapun seorang rider pergi, pada akhirnya yang paling kita cari bukan jarak, melainkan seseorang yang menunggu kita kembali. Jadi saya ingin meninggalkan satu pertanyaan.
dalam perjalanan yang sudah kalian tempuh selama ini, apa yang sebenarnya paling kalian cari? Tempat baru, pengalaman baru, atau seseorang yang membuat perjalanan itu layak untuk ditempuh?